Selamat pagi semuanya, gue Teddy dan ya kita harus bisa banyak ketawa ya. Siapa nih yang kemarin-kemarin beli Luna ya terus kalian serok lagi ketika harganya makin turun dan sekarang harganya udah 1 rupiah. Siapa? Ya, jadi selamat karena hari ini Luna sudah resmi delisting dari Binance, the largest crypto exchange number one in the world. Ya, apa sih sebenarnya yang bisa kita petik nih ya, kita bisa petik pelajaran dari Dokon nih selaku salah satu bosnya Terra Luna ya. Dokon ini sebenarnya eh, salah satu anak muda ya, anak muda yang ambisius gitu, yang punya visi yang terlalu besar tapi sayang visinya nggak realistis gitu. Visinya bagus tapi bisnis modelnya nggak realistis. Bisnis modelnya bagus tapi nggak realistis. Karena apa? Karena mengorbankan stablecoin yang dikolateralkan dengan satu aset yang volatile atau yang beresiko tinggi gitu. Nah, gue sempet bikin salah satu post di grup Binance Indonesia di Facebook, cuma ya dihapus sama Binance ya, entahlah. Ya gue mau explain tentang sebenarnya ini tuh Ponzi scam terbesar nih ya. Mungkin orang-orang bilang kalau dia diserang di apalah, di apalah, ya mungkin itu bisa jadi, tapi apapun alasannya itu artinya produk ini gagal, tidak bisa bertahan, tidak bisa menahan serangan ya, apalagi dia punya APY yang unrealistic gitu ya. APY untuk USD-nya aja mencapai 20%, itu benar-benar nggak realistis. Lalu aset itu dijaminkan dengan Luna dan juga Bitcoin, itu juga nggak realistis. Nah, di sini ada satu table yang mau gue explain ke teman-teman. Ini Ultimate Guide to Stablecoin ya. Ini 2021 gue dapat di LinkedIn, salah satu uh, apa namanya koneksi gue ya. Dia orang di bagian cryptocurrency. Ini kebetulan orang luar, bule. Ini gue sempat tanya-tanya juga sama dia dan ini dia hasilnya, di mana kalau sebagai panduan kita ya untuk USDT, untuk stablecoin ya, panduan kita untuk stablecoin adalah ini teman-teman. Yang pertama, menurut gue kita nggak perlu khawatir apakah USD apakah stablecoin lainnya ini akan punya pengalaman yang sama dengan USD nantinya, bakal drop, bakal turun, bakal di page gitu. Apakah mungkin seperti itu? Menurut gue secara pribadi itu kita bisa lihat dari based on graphic here. Nah, pertama di sini ada yang kuat ya, menurut gue ada tiga yang paling kuat, itu ada BUSD, ada USDC, dan ada Tether ya, USDT. Tether ini, USDT ini udah dari 2012 dan dia udah bertahan sangat lama, sehingga menurut gue ini sudah paling aman ya. Dan walaupun ya KSN, cash equivalentnya cuma 2,93% atau hampir 3% ya, US Treasury-nya di sini ada 2,2. Jadi sebelah kiri ini ada back buy, itu maksudnya adalah aset collateral, aset kriptonya US stablecoin ini di backup gitu ya oleh ini nih, ada cash ya, ada US Treasury itu kayak bond, lalu ada commercial paper. Ada commercial paper tuh kayak misalnya dia punya pulau, punya rumah, punya apa. Nah, itu ada paper, ada AJB ya, itu commercial paper. Ada corporate bonds ya. Corporate bonds itu mungkin seperti saham gitu ya, saham stok. Lalu ada apa nih, fiduciary deposit, gue nggak tahu ini apa. Lalu ada bonds US, gue juga nggak tahu ini maksudnya apa. Ada crypto asset ya, lalu ada reverse repo notes, ada secure loans, dan Yankee CDS, gue nggak tahu ini juga apa. Tapi yang jelas di sini Binance memegang BUSD ya, memegang posisi paling kuat karena dia punya cash ya, setara dengan cash sebesar 96%, lalu US Treasury-nya sebanyak 4%. Jadi ini sangat aman kalau teman-teman mau pegang BUSD ya untuk saat ini. Lalu ada USDC, ini punyanya Coinbase ya. Ini didukung juga oleh US karena corporate-nya dari sana. Ada cash yang dipegang sebesar 61%, lalu ada US Treasury-nya yang dipegang 13%, commercial paper-nya 9%, corporate bonds-nya 5%, dan bonds US-nya 0,20%. Juga yang ke CDS-nya 13%. Gue nggak tahu, ini mungkin gue salah baca, salah ya, ada spelling salah, mohon maaf ya.
Ini mungkin kalian bisa cari tahu sendiri apa itu Yankee, tapi intinya adalah di sini masih cukup besar lah ya, cash equivalentnya. Lalu ada Tether USDT. Di sini dia lebih banyak di bagian commercial paper ya. Commercial papernya ini mungkin kayak semacam pulau, lalu ada aset, ada misalnya car, ada land gitu ya, ada tanah, ada apa. Nah itu masuk dalam commercial paper. Tapi gue nggak khawatir pegang USDT karena dari 2012 ketika orang-orang belum melirik Bitcoin, dia sudah melakukan yang namanya membuat stablecoin dan sudah berhasil melewati crash sepanjang masa 2013, 2015, 2018, 2000, nah apalagi ya, 2019 ada mini crash, lalu di 2021 dan 2022 saat ini dia sudah melewati banyak banget hal-hal yang buruk di masa lalu dan dia masih bertahan menjadi stablecoin sampai saat ini. Lalu ada DAI ya, DAI ini kripto asetnya ini 150%. Nah ini lalu ada Terra ya, Terra USD ya. Terra USD ini di backup oleh mekanisme page dari supply and demand si Terra Luna ya. Itu sangat berbahaya, termasuk DAI juga menurut gua cukup riskan dan kita perlu berhati-hati untuk yang pegang DAI. Lalu ada XSGD, nah ini 100% cash ya, dia dia cigarette sama si IMB tuh dan butuh approval bank ya. Jadi kira-kira itu salah satu hal yang harus dilihat untuk memegang stablecoin. Jadi teman-teman nggak khawatir, menurut gua kita dengan pegang tiga stablecoin itu masih aman sampai hari ini. Menurut gua itu kita nggak perlu khawatir dan akan tetap aman. Lalu pelajaran apa sih yang bisa kita petik nih dari Dokon? Dokon tuh ya itu tadi, dia anak muda yang terlalu bersemangat, punya visi yang tinggi, tapi sayangnya itu nggak diimbangi dengan realistik gitu loh. Kripto memang diciptakan untuk sebagai alternatif dari finance ya, tapi itu bukan berarti kita sebagai kripto itu menghancurkan traditional finance. Itu 100% nggak mungkin, karena kita akan tetap butuh itu. Karena apa ya? Karena sebagai jembatan gitu, kripto itu sebagai jembatan, kita nggak bisa 100% meninggalkan traditional finance gitu guys. Dan ya sebagai anak muda, pelajaran yang bisa kita petik, jangan pernah sombong ya, jangan pernah sombong, coba untuk introspeksi diri, terutama ketika kita lagi ada di posisi di atas ya. Jangan sampai seperti Dokon yang ya dia sudah dikritik oleh banyak orang sebenarnya untuk projectnya dia sendiri, bahkan ada beberapa partnernya yang keluar akhirnya dari si Terra Luna ini projectnya. Ya itulah kira-kira yang kita rasakan sekarang. Banyak orang-orang yang beli. Gue sih berharap semoga nggak ada berita beberapa hari ke depan orang-orang bunuh diri, meninggal gitu ya. Ya gue nggak berharap itu, teman-teman jangan sampai. Dan pastiin lagi teman-teman ya, jangan pernah investasi terlalu banyak di kripto. Cukup seperlunya, memang uang dingin ya. Uang dingin kalau kalian punya 100%, itu cukup 20% aja. Ya misalnya kalian punya gaji, yang sering gue bilang ya, kalau kalian punya gaji 5 juta let's say, maka itu mungkin cukup 200.000 atau 500.000 ya, atau maksimal 1 juta aja ya. Dan itu udah cukup. Lalu apakah gue bakal takut di kripto saat ini? Enggak, gue nggak akan pernah takut. Gue udah melewati ini di 2018 dan gue percaya akan ada kesempatan yang bagus untuk membeli ketika Bitcoin nanti harganya turun ke 300 ribuan atau mungkin sekitar 20 ribu ya, 20 ribu USD. Gue harap turun ke sana, nanti setelah itu baru gue akan masuk secara bertahap untuk mungkin akan fokus ke Bitcoin dulu sama ke ETH ya, Ether ya, ETH. Sisanya mungkin gue pertimbangkan untuk masuk ke beberapa altcoin lainnya yang memang mungkin potensial dan sangat-sangat ya, gue harap ini sangat-sangat murah ya, seperti misalnya Mana ya, atau Sandbox. Terus juga itu untuk project NFT. Lalu selanjutnya gue bakal masuk ke Cardano, ada XRP, Matic ya, karena itu sudah teruji secara waktu, dia bertahan terus menerus. Apalagi ya, Phantom ya, Phantom gue masih, tapi sayangnya mungkin sedikit banget jumlahnya, karena
Andre Kunci kemarin keluar, jadi ya gue agak riskan juga sih sebenarnya. Sisanya apa lagi ya? Oke, mungkin kita bakal cek di file Liama. Eh, Oke, Chainlink ya, Chainlink gue akan masuk, Chainlink juga. Nah, Chainlink gue akan masuk, Kronos, CRO, Avalanche, gue nggak, I'm not sure Avalanche, BSC, BNB ya maksudnya, BNB gue mungkin juga akan masuk, tapi akan jauh lebih banyak gue taruh di bagian Ethereum dan di Bitcoin. Oke, gitu ya teman-teman yang udah tonton video ini, dan selamat pagi. Bye bye. Tetap strong.